boleh sara atau apa atau agama, pasti ya dijaga. Saya kira enak juga buat konten podcast itu ya, asal ada yang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tio Ngalam. Dalam kesempatan kali ini saya membuat tentang podcast ya. Ini saya mencoba untuk membuat background atau latar belakang dari lukisan-lukisan saya ya, untuk dibuat backgroundnya. Ini saya menggunakan mixer mic 6 channel ya, merek Yamaha MG06X. Kita sambung ya mic. Ini dari laptop buat audio. Pasang stand mic-nya seperti ini ya, bisa pakai apa saja. Ini saya menggunakan mic BM800. Jadi kira-kira begini hasilnya nanti. Setelah itu dari mixer masuk ke handphone ya, pakai ini splitter ya, dari headphone, dari jack headphone. Ini memasukkan ke HP ya. Oke, setelah kita buat dekor ya, background, setelah itu kita sambungkan mic ke mixer output ke headset, dan satunya lagi ke HP melalui splitter. Oke, ngomongin tentang podcast ya, yang dibutuhkan modalnya ya. Ini mic-nya mic BM800 senilai 300.000. Nah, stand-nya ini senilai 100.000. Jadi 400.000 itu dulu saya beli sudah termasuk splitternya itu ya. Splitter yang biru tadi, yang itu sudah satu paket sekitar 400 itu. Nah, jadi kalau buat konten podcast dananya itu sekitar 400 untuk urusan mic, dan untuk urusan mixer ini banyak menggunakan soundcard P8 juga bisa, itu yang murah itu senilai 160 180 juga sudah banyak di online. Kebetulan ini saya menggunakan Yamaha mixer 6 channel ini ya, senilai 900.000. 900.000 ini juga sudah ada pantom ya, ini penguatnya. Oh iya, mic BM800 ini memang membutuhkan tegangan tinggi. Tegangannya itu 48 volt. Jadi peka itu loh. Karena tegangannya lebih besar, yaitu 48. Jadi mungkin induksinya juga lebih kuat. Jadi jarak jauh ini ngomong ini sudah bisa. Untuk membuat podcast ya, membuat acara podcast. Jadi mic langsung masukkan ke input mic. Output dari mixer langsung ke HP gitu aja, nggak ada yang ribet. Ini kalau kita pakai background bisa dari laptop juga, langsung output laptop headset itu masuk ke mic di input line ini ya, input di line di mixer. Jadi suaranya bisa seperti kayak radio itu loh. Kalau kita break, musiknya bisa disuarakan, ditambahi. Sebenarnya membuat podcast ini nggak sulit ya, karena juga sederhana hasilnya. Intinya mixer lalu direkam aja gitu aja. Mungkin yang kebanyakan di zaman sekarang karena Deddy Corbuzier itu memakai headset ini ya, yang tertutup ini ya, yang penuh ini ya. Jadi kalau ingin membuat konten podcast pasti butuh 2 headset dan 2 mic. Mic-nya untuk bintang tamunya, satu untuk hostnya ya. Untuk kameranya pasti butuh 2, satu yang seperti di Deddy Corbuzier itu
satu mengarah ke Dedi, satu mengarah ke bintang tamu. Nanti diambil gambarnya saja, suaranya salah satu aja dari mixer ini yang dari HP, gambarnya nanti disatukan gitu aja. Misalnya pakai Kenmaster atau apa aja bisa. Jadi nggak ada yang sulit ini membuat konten podcast ini ya. Bagi rekan-rekan yang punya cita-cita dari penyiar, bisa mendatangkan temannya, misalnya kita buatkan gorengan, kopi, kita ajak siaran, lalu suruh cerita, misalnya tema pegunungan, datangkan teman yang suka ke gunung, tema balapan, datangkan teman yang suka balapan, datangkanlah misalnya teman yang bisa servis sepeda motor ya, datangkan aja buat konten podcast seperti Mas Dedi itu. Waduh, itu sangat ngetop itu ya. Cuma ngobrol itu ya, nggak sulit. Padahal membuat konten di YouTube itu sulit tuh. Contohnya konten gitar aja. Pasti untuk beberapa kali, walaupun lagunya 5 menit, tapi gitarannya itu berulang-ulang dulu, baru kalau merasa bagus, baru harus diupload. Kalau konten podcast ini cuma ngomong ya ngomong itu harus hati-hati ya. Harus nggak boleh menyinggung apa-apa, itu harus dijaga. Jadi nggak boleh syarat apa agama, pasti ya dijaga. Saya kira enak juga buat konten podcast itu ya, asal ada yang lihat. Nggak harus banyol atau harus menarik. Dan rata-rata konten podcast memang sekarang ini pakai ini headset ini ya. Jadi headsetnya harus butuh 2. Itu yang harga murah juga banyak ini di pasaran ini. Jadi itu saja, nggak ada yang spesial menurut saya. Semuanya bisa didapatkan dengan mudah zaman sekarang, tinggal niatnya aja. Dengan keadaan seperti ini ya, kita bisa untuk gitaran, tambah nyanyi juga bisa, untuk karaoke juga bisa, misalnya belajar dakwah agama juga bisa, misalnya ngaji atau apa itu bisa, tanya jawab atau apa saja. Kita juga belajar siaran itu ya, di radio-radio itu. Bagi yang mau ngelamar penyiar radio itu belajar di sini juga bisa. Jadi misalnya gini, selamat siang, jumpa lagi dengan Tio Ngalam Channel di frekuensi 103,7 yang dipancarluaskan di kawasan Sudadamai, Kota Malang. Di acara teman-teman kenal anak negeri, buat rekan-rekan semua yang lagi bekerja itu ya. Semoga kehadiran kami di ruang dengar Anda ini bisa menambah semangat. Nah, misalnya begitu. Jadi buat teman-teman sesama YouTuber atau apa yang bingung buat bikin konten yang sulit, bikin konten podcast ini ya, misalnya Peter stand up comedy atau apa ini ya. Ya berbekal gini aja ini ya. Wow. Itu seperti yang kebanyakan reaction itu ya. Walau cuma reaction itu, tapi yang lihat itu banyak. Ya, subscribe-nya juga banyak. Misalnya melihat Ali Bata itu, cuma reaksi itu dari berbagai belahan dunia itu. Waduh, cuma melihat itu juga kebagian jam tayang dan subscriber itu. Wow. Karena kalau kita membuat konten reaction itu ya, malah lebih mudah itu. Videonya Alif, misalnya kamu setel di laptop, ya ini langsung direkam, ya langsung dari laptop kan Alif main videonya nih, langsung di setel. Wow. Sekian video ini saya buat untuk rekan-rekan yang mau bikin konten podcast, silakan. Kira-kira modalnya juga segituan. Ya pasti lebih dari 500, mic-nya aja 400. Kalau ada uang lebih baik beli mixer ya, lebih awet juga, lebih banyak fungsinya itu ya. Oke, demikian postingan ini saya buat. Semoga rekan-rekan bisa tahu kira-kira dana yang dibutuhkan untuk konten podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.